kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sambil makan. Nah hari ini kita Korea-Koreaan. Nggak tahu kenapa aku lagi pengen banget makanan Korea. Mungkin karena hari ini aku kayak artis Korea gitu kali ya. Yang sabar. Karena cobaan baru aja dimulai. Ketika kita menikah, itu cobaannya bukan cobaan tentang diri kita sendiri, tapi cobaannya tentang dua orang sekarang. Tentang kita, tentang pasangan kita. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sambil makan karena kemarin tuh banyak banget antusias dari kalian di video yang VN sambil makan bakso itu kan. Nah hari ini kita Korea-Koreaan. Nggak tahu kenapa aku lagi pengen banget makanan Korea. Mungkin karena hari ini aku kayak artis Korea gitu kali ya. Nah aku kemarin tuh sempet beberapa hari yang lalu sih sempet kasih box question gitu ke kalian. Katanya kalian lagi pengen banget curcol sama aku. Nah sekalian aja kita bahasnya di video kali ini. Yang pertama, lagi-lagi ya kita nggak bakal nyebutin namanya. Jadi kalian kalau misalnya curhat tenang aja, aku nggak bakal sebutin namanya. Tuh Ainur berisik kan guys. Gimana sih? Pertama kita makan dulu deh, biar nggak emosional ya. Ini di sini aku beli makanan dari Muji Gae. Pertama ada tteokbokki, include sama apa ini? Oke, terus habis itu ada juga nih yang kayak macam bihun goreng ya. Terus habis itu, japchae, goceng. Terus habis itu ada juga mandu, ini kesukaan aku. Terus ada kimchi yang gak seberapa ini. Kan dia sebenarnya apanya? Kimchinya. Astagfirullahaladzim. Ini ya guys, kimchinya tuh gak seberapa. Beli 9.000 datangnya segini, tapi kan ini side dish ya, maksudnya kayak lu makannya harusnya dikit-dikit. Terus habis itu ada juga ini sundubu noodle kesukaan aku juga. Kita cobain dulu tteokbokkinya ya. Aku sih belum pernah nyobain tteokbokki di Muji Gae. Mudah-mudahan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Makan pol. Kurang enak. Tapi namanya juga lagi lapar. Iya. Lu lagi makan tuh, gituin tuh TTS tuh, banyak huruf-huruf. Mana? Ya Allah, enggak. Kita Iya. Kok cepet-cepet? Bala apa sih yang harus kita lakukan kalau kita lagi sedih banget, ngerasa di bawah, terus kayak orang bingung? Yang harus dilakukan adalah jangan bingung. Kalau kita lagi ngedown banget, kita bingung harus ngapain? Menurut aku yang harus kita lakukan adalah melakukan hal yang kita suka. Contohnya kayak aku, makan. Bingung mau ngapain, aku lagi stres, aku lagi ngerasa kurang mood, aku pas tuh ada lampu apa tuh, kelihatan nggak kalian tuh? Aku pasti makan, dan aku makan makanan kesukaan aku, especially pasti makan makanan pedas. Kenapa? Karena yang pertama aku suka pedas, dan yang kedua makanan pedas itu bikin aku tuh kayak nggak mau diem gitu. Nah itu dia. Selanjutnya yang kedua, Bala mau minta nasihat buat yang pada mau nikah nih. Hihihi. Gimana nasihatnya? Di sini ada yang mau nikah? Jangan. Asik, dibenerin sama yang mau nikah ya. Makan dulu deh. Nasihatnya kayaknya terlalu menggurui. Ininya enak juga. Japchae. Emang beneran namanya japchae? Iya. Tahu lu ya? Buat yang mau nikah, aku nggak tahu sih ya, jangan yang harus aku kasih ke kalian apa? Pribadi aja. Tapi pas aku mau nikah, aku tuh selalu dibilangin sama nenek aku sampai detik ini. Pokoknya dari awal aku nikah sampai detik ini, setiap kali ketemu nenek aku atau setiap kali teleponan sama nenek aku tuh selalu bilang gini, yang sabar ya. Mungkin sebagai perempuan, kita harus yang paling diutamakan adalah kesabaran. Wih gila bener kata dia. Udah nikah nih orang diam-diam. Batuk. Kalau menurut aku sih di dalam pernikahan atau mau merencanakan menikah, memang yang sangat dibutuhkan adalah kesabaran. Jadi buat kalian yang sumbu pendek ya, yang kesabarannya itu bagai tisu dibelah dua kayak aku waktu ke Karen's dinner, yang sabar. Karena cobaan baru aja dimulai. Ketika kita menikah, itu cobaannya bukan cobaan tentang diri kita sendiri, tapi cobaannya tentang dua orang sekarang. Tentang kita, tentang pasangan kita. Tentang keluarga kita, tentang keluarga pasangan kita. Jadi kita harus ekstra kesabarannya. Jangan menyalahkan pernikahannya, salahkan diri lu sendiri, begitu. Sabar. Sungguh sangat super ya. Pagi-pagi, mandu lagi. Menurut lu yang diharapkan jawabannya apa? Ya ini kan mau nikah. Yang lu butuhkan apa?
Ya itu, mencari uang juga butuh kesabaran. Jangan terburu-buru. Apa sih orang ngasih pertanyaan Bara, sumpah bingung banget. Terus gue harus ngapain? Pegangan kali itu. Tahu. Orang zaman dulu tuh. Ih bingung banget. Kenapa sih bingung pegangan? Apalagi? Oh gini. Aku malu. Malu mah kasih kucing. Dia bener. Gak enak ya? Gak enak. Aku gak enak kasih kucing. Apa sih maksudnya? Pensil lo, asik banget kali lo. Enggak, gue dari dulu. Gue juga gak demen banget orang pacaran manggil apa? Jelek. Zaman dulu hits tuh. Aku boleh iri gak sih lihat Bala Alika kayaknya hidupnya enak banget. Gak harus mikirin apa-apa. Diketawain lo main belakang kamera. Makan dulu ah. Gimana ya? Asik. Gak mungkin, gak ada yang dipikirin tuh gak mungkin. Emang gue gak punya otak, lo tau? Kamu gak punya pikiran. Itu banyak. Justru ya guys, semakin kita tinggi, entah tinggi umurnya, tinggi derajatnya, tinggi pemasukannya, itu tuh justru makin banyak tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kalian gak sabar pengen dewasa, kalian gak sabar pengen cepet lebih tua gitu ya, cepet menikah, cepet punya kerjaan, apa segala macam, kalian juga harus sadar akan konsekuensinya, itu tanggung jawabnya lebih besar. Berat omongan gue pagi ini. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Orang dewasa, orang tinggi, banyak dituntut sama orang lain, banyak tuntutan dari orang lain. Tapi yang itu membuat kita menjadi growl, you know. Hidup dewasa santai aja. Jangan serius-serius amat, ini orang curcol pada serius-serius amat ya. Kak, apa alasan cowok ngilang saat punya masalah? Nah, sebagai cowok. Kak, apa alasan cowok ngilang saat punya masalah? Tergantung cowoknya. Lalu? Ada yang cowok sendiri gitu, gak mau ngikutin orang lain. Jadi serius-serius aneh ya. Cowok punya masalah ada yang sendiri aja gitu, gak mau ngikutin orang lain. Kan tadi kan kenapa ya kan? Kenapa cowok kalau punya masalah sendiri kan? Kak, apa alasannya cowok ngilang saat punya masalah? Iya. Ya jangan marah. Dia Sabar. gak mau itu kali. Mungkin gak emosi, biar gak emosi. Tapi menurut aku ya, laki-laki kalau punya masalah tuh nggak ngilang tau, tapi dia diem. Soalnya dia tuh nggak mau banyak opsi. Aku nggak tahu ya nih masalahnya tuh entah masalah dalam percintaan, maksudnya pasangan, atau masalah hidup. Kalau masalah hidup menurut aku, mereka tuh laki-laki itu kan logika banget ya. Jadi dia tuh sebenarnya sedang merancang solusi untuk diri dia sendiri. Nah, ketika dia ceritain ke orang banyak, itu kan bakal dapet solusi dari banyak orang juga kan. Nah, itu bikin dia jadi bingung menurut aku. Jadi seringkali laki-laki tuh kalau misalnya punya masalah atau dapat masalah, dia tuh diam karena dia sedang merancang sendiri gitu tanpa membutuhkan solusi dari orang lain. Kalau perempuan kalau punya masalah cenderung cerita ke sana sini karena dia mungkin punya solusinya sendiri di pikirannya dia, tapi dia tuh pengen mendapatkan opsi dari beberapa perspektif gitu. Kalau yang aku rasa ya, kalau perbedaannya sih gitu kayaknya. Kalau ngilang mah kayaknya enggak dah. Kalau misalnya dalam pacaran ada masalah nih, terus dia ngilang, itu berarti dia udah nggak nafsu sama lu, udah nggak pengen, udah ancang-ancang mau putus kali gitu. Tapi biasanya yang laki-laki seringnya ini tahu lebih sering kode-kode dibanding perempuan kalau kata gua. Kalau punya masalah ya, kamu pikir aja sendiri lah, emang kita dukun, emang kita tahu. Enggak. Gue seringnya kayak gitu. Gue seringnya dapat laki yang kayak gitu aja. Iya. Kalau gue orangnya terus terang, gue nggak tahu ya. Alhamdulillah, sampai kenang tuh gue. Kan kadang kita manusia suka lupa ya. Gue nggak tahu nih. Gue dulu sama mantan gue, apa sama Autap, sering kayak gitu juga atau enggak? Gue juga nggak tahu. Tapi emang menjelaskan masalah tuh aneh tau. Kok gue jadi pelin-pelan gini ya? Bukan aneh sih, bingung. Ngejelasinnya tuh gimana sih? Gue gak bisa ngejelasin. Gue kalau ada, kan gue sering bilang sama lu semua. Gue kalau ada masalah di tim gue biarin Ibnu aja yang ngomong. Aduh, bengiler gue. Gak bisa gue ngomongnya. Soalnya apa? Kalau misalnya ngomong, ntar salah. Ntar bilangnya, ih omongannya nyelekit badan, basi. Lah, orang lagi kesel ya? Orang lagi sakit hati. Disuruh ngomong, terus salah katanya. Ya udah, stop ah. Minum dulu. Lemonade ya. Tahu? Apa? Sedih? Sepi. Oh, sepi.
Ini ada lagi, Bu, sumpah capek banget move on, gak tahu udah berapa kata melupakan. Asli puitis dia. Berapa kata melupakan tapi selalu gagal mau dia sekali lagi. Ceritanya dia gagal move on. Iya, jadi mau nyoba kesempatan satu lagi gitu kayaknya. Jangan mengulang. Mending juga mencoba yang baru. Gue sih nggak anti untuk balikan sama mantan. Gue nggak anti. Iya. Soalnya aku sama Autap tuh sempet putus, terus habis itu balikan lagi. Dan aku kayaknya cuma sama Autap deh, putus terus habis itu balikan lagi tuh cuma sama Autap deh kayaknya. Soalnya kenapa? Kalau misalnya ngulang-ngulang aja, ujung-ujungnya sama. Kalau nggak ada yang mau berubah, kalau nggak ada yang introspeksi diri, kalau nggak ada yang mau ngedenger. Tapi kalau misalnya satu sama lain tuh sepakat mau mendengar, sama-sama mau berubah, nah itu bisa balikan lagi. Tapi kalau enggak, ngapain capek-capek bumbung waktu, masih banyak ikan di luar sana, cari aja. Gue kebanyakan dengerin cerita lu sampai kagak makan gak sih dari tadi? Gue makan ya. kok gue nggak ngunyah sih gitu. Aku tuh pengen diet tapi gagal terus. Gimana dong solusinya? Paksa. Aku tuh bingung tahu kalau ditanya diet. Soalnya aku tuh baru mau menurunkan berat badan itu kan baru-baru ini ya, kayak baru setahun belakangan, setahun setengah lah. Selama hidup aku tuh fokusnya untuk naikin berat badan. Jadi kalau ditanya diet, bagi aku mungkin mudah, tapi mungkin bagi orang lain susah gitu ya. Nyambung-nyambungin sama naikin berat badan, itu tuh sama-sama harus dipaksa. Dan kita tuh sama-sama harus mencoba treatment yang paling cocok sama kita. Kita tuh nggak bisa nyontoh orang plek-plekan 100% tuh nggak bisa. Contohnya aku tuh makan banyak, nggak masalah. Tapi kalau aku makan terlalu banyak konsumsi gula, itu tuh aku langsung kelihatan bengkak. Kalau aku makan di atas jam 7 malam, besok paginya udah pasti perut aku bloated, udah pasti perut aku tuh kayak buncit banget. Nah gitu. Tapi ada juga orang, misalnya Abus tuh kayak kalau mau nurunin berat badan tinggal treadmill aja atau jalan atau lari, dan itu lama dan dia kuat. Kalau aku nggak kuat, lama gitu ya, kayak 40 menit, terus habis itu konsisten setiap hari, itu berat badannya langsung turun drastis banget. Karena mungkin dia sensitif sama garam. Nah jadi setiap orang tuh beda-beda, nggak bisa kita plek-plekan sama. Dan yang aku saranin, jangan mencoba diet yang terlalu ekstrim atau yang kayak yang bener-bener makan satu hal doang gitu. Nah kalau menurut aku tuh jangan nyoba-nyoba. Kalau mau nyoba mungkin bisa tanya sama ahlinya dulu gitu kali ya, karena setiap orang balik lagi badannya beda-beda. Nggak bisa kita kayak sebulan, setahun makannya cuma semangka, nggak bisa. Bahaya buat badan, karena badan orang punya kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda gitu ya. Mau kurus malah mau kurus, mau cantik malah jadi metong. Jangan sampai, amit-amit ya. Buat curhatkan lagi ya guys. Orang selingkuh pantas dapat kesempatan kedua nggak Mbala? Hah? Bagi lu nggak? Bagi lu juga nggak? Kalau bagi aku ada kesempatan atau enggak masing-masing. Masing-masing. Soalnya kadar selingkuh aku sama kalian mungkin beda. Dan menurut aku setiap orang pasti kan ada yang gue nggak bisa maklumin kalau lu kayak gini. Nah gitu aja. Jadi kita pacaran, kita berhubungan juga simple, nggak ketat gitu kayaknya. Nggak kayak gue di penjara nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Dari awal aku pacaran aku udah kasih tahu aku nggak bisa toleransi itu apa. Aku bakalan gampang ilfeel banget sama lu kalau lu tuh ngapain. Sisanya kalau misalnya lu ngelakuin hal itu, berarti emang lu mau udahan. Berarti lu udah mau putus sama gue. Karena gue dari awal udah bilang. Jadi aku nggak perlu kayak kamu nggak boleh kesini ya, kamu nggak boleh temenan yang begini-begini ya, nggak perlu lagi. Karena lu udah tahu. Kalau lu mau kita putus, kalau lu lu nggak ngehargain gua, kita udahan gitu aja. Kan ngehargainnya kadarnya beda-beda tuh, ya kan? Ada orang yang kalau nggak dikabarin nggak bisa. Ada orang yang kalau punya pacar tapi temenan sama cewek-cewek nggak masalah. Ada juga gitu ya kan? Beda-beda. Balik lagi. Kenyang gue juga lama-lama. Padahal gue ngerasa gue nggak ngunyah ya, tapi gue kenyang. Emang kalau HTS nggak boleh sayang-sayangan ya kak? HTS apa? Gue paling anti sama hubungan tanpa status guys. Paling anti gue. Gue kalau PDKT juga maunya cepet. Gue nggak mau lama-lama. Gue nggak mau yang nggak pasti gitu. Ngapain? Bagi gue mahal. Ih, jujur. Aku kalau misalnya jomblo, aku cari PDKT sebanyak-banyaknya. Bener-bener kayak jadi cewek gatel deh gue gitu.
Nah dari beberapa PDKT aku itu, aku ngelihat mana yang bagi aku suka, mana juga yang kelihatan dianya juga suka gitu. Nah nanti lama-lama kayak aku saring sendiri mana yang kayaknya gue nggak mau sama dia atau dia kayaknya nggak terlalu interest sama gue gitu. Nah itu nanti lama-lama aku aku jarang-jarangin lah chat-chatannya gitu. Kelihatannya nih kayak ada potensi nih buat jadi pacar. Nah gue tinggal misalnya 3 yang ada potensi buat jadi pacar gitu ya, gue tinggal tunggu aja siapa yang paling cepet nembak gue, itu dia yang jadi pacar gue mah gitu aja. Kalau kata Utap gue terlalu murah kalau kayak gitu, tapi bagi perspektif gue mahal, jadi siapa cepat dia dapat gitu aja. Tapi bagi orang mungkin murah ya, balik lagi terserah aja. Nah aku paling gak bisa hubungan tanpa status. Lo manggil gue sayang tapi lo bukan pacar gue gak mau. Lo telepon gue intens apa segala macam, nanyain gue, lo protektifin gue padahal gue bukan pasangan lo, gue gak mau. Ada 2 orang di sini, perempuan. Heran gue tuh, ngapain ya? Capek kan begitu ya? Alasannya gak make sense kalau kata gue juga. Enak ya hidup gitu ya? Enak, mau kemana? Tahu harus ngabarinnya siapa. Mau minta tolong tahu harus minta tolong sama siapa. Mau sayang-sayangan tahu sama siapa. Mau nonton tahu sama siapa. Lah kalau misalnya HTS-an, timbang HTS-nya 1 atau lebih dari 1, bingung milihnya, ngapain mesti milih, ya gak? Langsung aja. Tadi ngomongnya parah, ketahuan kan siapa? Itulah. Iya. Oke guys, kita nggak perlu alasan dari Ainur ya. Semoga kita doain aja. Ini kalau kataku ada satu kesempatan sama salah satu laki-laki. Ya guys ya. Sampai ketemu di curhat-curhatan selanjutnya. Bye guys.